Pernah nggak sih kalian ngerasa udah ngelakuin yang terbaik buat orang yang kalian sayang tapi malah dianggap nggak peduli? Atau pernah salah paham sampai akhirnya nyakitin orang yang paling kalian cintai? Nah, cerita kali ini bakal nyentuh banget kisah tentang Gea dan Dot yang bikin hati kalian ikut tercabik. Siap-siap, ini bener-bener cerita yang heartbreaking banget. Cerita dimulai dari Gia yang lagi duduk di kamarnya. Matanya bengkak, wajah masih sembab habis nangis. Dengan tangan gemetar, dia buka WhatsApp dan di situ ada satu pesan yang bikin dunianya kayak berhenti. Ge, kita putus ya. Mulai sekarang jangan hubungi gue lagi. Entah kenapa, tapi lu udah berubah. Bayangin guys, G yang lagi sakit parah, yang udah berjuang mati-matian buat datang kasih kejutan ulang tahun buat Dot, malah dapat pesan kayak gitu. Wan padahal dia udah maksain diri datang ke acara meskipun badannya lemas banget, tapi malah dianggap berubah dan gak peduli. Lay sakitnya itu bukan main. Napasnya sesak, air mata nggak bisa ditahan. Gia peluk ponselnya erat-erat, berusaha nahan rasa perih yang makin menghimpit dadanya. Sampai akhirnya dia jatuh pingsan di lantai. Papa dan Mama Gia yang lagi gelisah dengar suara dari dalam kamar. Mereka buru-buru masuk dan langsung panik lihat Gia udah tergeletak tak sadarkan diri. Mama langsung peluk anaknya sambil nangis, sementara papanya langsung telepon dokter. Dok, Gia pingsan lagi. Tolong cepat datang ke rumah. Di sisi lain, suasana rumah Lisa sunyi. Peot pulang sendiri dengan muka penuh kecewa dan penyesalan. Dia ceritain semuanya ke Lisa, Robi, dan Kona. Tentang kejadian semalam, tentang gimana Gia ditampar ayahnya dan dipaksa pulang. Mereka semua diam, terpukul, dan gak tahu kabar terbaru. Sampai akhirnya HP Peot bunyi. Mama Gia kasih kabar Gia masih gak sadarkan diri dan kondisinya menurun. Piot yang udah gak kuat nahan perasaan langsung berdiri. Gue gak bisa diem. Dot harus tahu semuanya, dia salah paham, dia harus tahu Gia sakit. Sementara itu, Dot lagi duduk murung di kamarnya menatap foto-foto kenangannya bareng Gia. Tiba-tiba Peot datang tergesa. Lo harus tahu sesuatu, Dot. Dot heran. Tapi Peot langsung ceritain semuanya. Tentang penyakit Gia, perjuangannya datang ke ulang tahun, soal pingsannya Gia pas baca pesan putus dari Dot. Wajah Dot langsung pucat, tangannya gemetar, dia ngerasa bersalah, bodoh, dan nyesel banget. Liv, selama ini Gia sayang banget sama dia, sampai rela sakit-sakitan demi ngasih kejutan, tapi dia malah salah paham dan mutusin Gia. Wan besok paginya, Dot datang ke rumah Gia, tapi rumah itu sepi. Tetangga bilang Gia dan orang tuanya udah berangkat ke bandara pagi-pagi buat berobat ke luar negeri. Dot berdiri di depan pagar, menatap rumah itu dengan kosong, air matanya jatuh. Dalam hati cuman ada satu kalimat yang gak sempat dia ucapkan. Gia, aku sayang kamu, aku harusnya percaya kamu. Guys, awalnya semua ini niatnya manis banget. Gia cuma pengen kasih kejutan ulang tahun, tapi karena kurang komunikasi, semuanya jadi berantakan. Dot yang gak tahu apa-apa malah mutusin Gia saat Gia lagi berjuang. Bayangin diputusin saat lagi sayang-sayangnya, lagi berusaha keras malah dianggap gak peduli. Rasanya sesak, sakit, dan lebih dari itu, terlambat. Cerita ini ngingetin kita bahwa dalam hubungan, komunikasi itu kunci utama. Satu, jangan suka nebak-nebak, kalau ada yang ganjel omongin, jangan pendam sendiri. 2, hargai setiap usaha orang yang sayang sama kita, mungkin mereka lagi berjuang diam-diam. 3, jangan gampang mutusin. Kadang solusinya jauh lebih sederhana kalau kita mau komunikasi. 4, dan yang paling penting, punya empati. Coba pahami keadaan orang lain. Mungkin mereka punya alasan kenapa bersikap seperti itu. Cinta itu bukan cuma soal niat baik, tapi juga soal saling percaya dan memahami.
Jangan sampai kalian nyesal karena kehilangan orang yang sebenarnya tulus sayang sama kalian, cuma gara-gara salah paham. Nah guys, gimana menurut kalian? Pernah nggak ngalamin hal serupa? Pernah salah paham sama orang yang kalian sayang? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar yuk. Kita bisa saling belajar dan saling menguatkan. Dan kalau cerita ini ngebuka mata kalian, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Karena di sini kita bakal terus bahas cerita-cerita kehidupan yang penuh makna dan pelajaran. Ingat, komunikasi adalah kunci. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Sampai jumpa di video berikutnya.